Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2024 menjadi Rp5.067.000. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya telah menyetujui menaikkan UMP DKI tahun 2024 menjadi Rp5.067.000 atau naik 3,6% dari tahun sebelumnya yang nilainya Rp4,9 juta. Heru menambahkan angka UMP DKI tahun 2024 merupakan angka yang dihitung anggota Dewan Pengupahan Pemprov DKI dan sesuai dengan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.341. Yang ditulis 5.067.381. 5.067.381 rupiah. Kurang persentase 3%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah meminta gubernur di seluruh provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 paling lambat pada 21 November kemarin. Berikut daftar kenaikan UMP 2024 di sejumlah daerah. Pemirsa, sebuah serial populer di tahun 1980-an, Rumah Masa Depan, diangkat ke layar lebar. Film ini akan ditayangkan di bioskop mulai 7 Desember mendatang. Cancel sih. Maaf ya, liburan kita terpaksa ditunda. Adik kan belum pernah ke rumah nenek. Sejak Bayu kecil nenek tuh galak sama Bayu. Dalam film Rumah Masa Depan, aktor terbaik se-Indonesia Fedi Nuril beradu akting dengan Laura Basuki. Fedi Nuril memerankan Sukri, seorang kepala rumah tangga, sementara Laura berperan sebagai Surti, istri Sukri. Kisah dimulai saat Sukri dan keluarga harus pulang ke kampung halaman karena ayah Sukri meninggal dunia. Namun, setelah pemakaman ayahnya, Sukri dan keluarga tidak bisa langsung kembali ke Jakarta karena ibunya yang diperankan aktris kawakan Widiawati terlibat kasus kriminal. Sementara kedua anak mereka justru merasa nyaman karena bertemu teman-teman baru yang akhirnya membantu menyelesaikan masalah di keluarga Sukri dengan cara tidak terduga. Rasa kekeluargaan diuji dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. Ada lagi yang mau saya makeover menunya? Sayang, kamu pura-pura baik sama ini. Karena kamu mau ambil alih rumah ini. Sama seperti kakek kamu dulu. Gua jatuh nggak jauh dari pohon. Kan aku bukan kakek aku yang... Nenek kenapa suka marah-marah sih? Ibu itu sebenarnya baik, cuma bahasa kasih sayang dia kita tangkap sebagai kemarahan. Hari gini masih aja ada yang mainin harga. Ini sayurnya kalau kemahalan nggak akan laku. Gara-gara ada Bu itu. Iya, itu siapa? Itu. Bu Musa. Punten Kang, kami harus membawa Bu Kokom ke kantor sebagai tersangka. Nggak mungkin, San. Pemirsa, informasi-informasi dan berita yang baru saja Anda saksikan tadi dibacakan langsung oleh aktor Indonesia Fedi Nuril yang sore hari ini sudah bersama dengan saya di studio. Selamat sore Mas Fedi. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama Mas Fedi. Kayaknya tadi udah jago banget kayaknya kalau baca ya. Ada pengalaman sebelumnya jadi news anchor ya? Ya kan salah satu latihan aktor itu artikulasi, intonasi dan segala macam. Jadi ya. Jadi nggak asing? Tidak
tidak asing, jadi tidak buta sama sekali sih ada. Oke, gitu. jadi kayaknya mudah aja begitu ya langsung kalau mulai jadi Enggak, saya desainer ya? deg-degan sekali sih tadi. Apalagi tadi berita yang saya bacakan kan Iya. berita fakta ya. Kalau sampai salah kan jadi menyesatkan, jadi Metro TV yang kena nanti. Nggak, kayaknya baik-baik aja. Mas Fedi, karena tadi Mas Fedi sudah membacakan beberapa informasi kepada pemirsa yang menonton pada hari ini, salah satu informasinya mengenai upah minimum provinsi. Ya. Nah, kita sedikit ngobrol mengenai itu ya, Mas Fedi ya. Kan kita tahu sekarang UMP sudah dinaikkan, ini kan artinya bahwa ada peningkatan penghasilan buat teman-teman buruh, pekerja, itu termasuk juga pekerja seni. Ya. Nah, ini tanggapannya gimana Mas Fedi berkaitan dengan hal ini? Ya menurut saya langkah itu sudah tepat. Karena di mana, misalnya saya ambil contoh, September kemarin kan sudah ada kenaikan tarif bensin lagi, dan tentu saja pemasukan juga perlu naik untuk bisa menutupi biaya-biaya itu. Jadi menurut saya sudah tepat. Tapi 3,6% itu cukup? Kurang? Kebanyakan? Itu sangat subjektif ya, sulit menjawabnya karena semua tergantung dia tinggal daerah mana, kebutuhan per bulan itu seperti apa, atau lifestyle-nya seperti apa. Jadi ya itu bisa jadi perdebatan yang panjang gitu. Tapi setidaknya ada kenaikan. Ya, paling tidak itu harus disyukuri dan semoga kemudian juga diterapkan begitu ya, kepada semua yang memberi upah itu supaya teman-teman pekerja, khususnya pekerja seni juga mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mas Fedi tadi selain membacakan mengenai UMP juga saya lihat membacakan informasi dan berita tentang diri sendiri begitu ya? Iya betul. Tentang film terbaru Mas Fedi Nuril yang berjudul Rumah Masa Depan. Bisa cerita sedikit Mas Fedi, ini film tentang apa sih sebetulnya? Jadi sebenarnya filmnya ini tentang mertua yang tidak bisa menerima keberadaan menantunya karena punya dendam di masa lalu. Mertuanya itu Ibu Widiawati, menantunya itu Laura Basuki, dan saya sebagai Sukri yang suami atau kepala keluarga yang bingung dengan situasi seperti itu. Apa langkah yang terbaik yang harus dilakukan supaya hubungan tetap harmonis. Dan ditambah lagi untuk keseruan ceritanya, keluarga Sukri dan Surti tidak bisa segera balik ke Jakarta karena Ibu Kokom atau Ibu Widiawati terlibat masalah kriminal. Gitu kurang lebih ceritanya. Kalau ini berarti konflik keluarga begitu ya, Mas Fedi? Konflik keluarga. Konflik keluarga antara mertua dan menantu begitu kurang lebih ya. Agak relate gitu ya mungkinnya dengan permasalahan sosial. Apakah ya kalau di medsos sih pasti ada yang curhat aja gitu ya. Lagi-lagi ada masalah apa sama mertuanya atau sama menantunya gitu. Dan memang kan film Indonesia yang bisa dibilang paling laku atau paling digemari adalah kisah-kisah yang sangat relate dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Baik keluarga, pertemanan, lingkungan kerja gitu. Nah ini salah satu isu yang kita angkat. Karena ini berhubungan tentang menantu dan mertua gitu, kira-kira yang cocok untuk nonton film ini siapa aja nih Mas Fedi? Yang utama adalah yang hubungan dengan mertuanya atau dengan menantunya mungkin kurang harmonis. Yang kami harapkan dengan cerita film ini tuh bisa menginspirasi lah atau memberi semacam pencerahan bagaimana cara membuat hubungan ini menjadi harmonis gitu. Karena memang sulit ya, suami istri aja tuh pasti punya tantangan supaya tetap harmonis. Nah ini kita kan istilahnya kalau di sini kamu menikah tuh bukan hanya menikah istri atau suamimu, tapi seluruh keluarga besar ya kamu juga ikut menikah. Jadi banyak sekali yang harus ditolerir, yang harus dikompromi supaya hubungan itu tetap harmonis. Nah itu yang kita harapin sih. Ada kesulitan nggak Mas Fedi memerankan tokoh sebagai menantu ini? Kan kalau Mas Fedi kan saya ikuti rekam jejaknya paling banyak kan drama seperti itu ya, drama asmara begitu, lalu kemudian drama keluarga. Nah ini kira-kira ada tidak kemudian tantangannya begitu, kesulitannya gitu ada nggak sih memerankan? Tantangannya ada karena alhamdulillah saya dan mertua dan ibu saya dengan istri saya itu harmonis. Jadi kalau dibilang ada konflik, saya bingung nih gimana nih. Gitu ya. Tapi ya Ibu Widiawati dan Laura Basuki aktris yang sangat luar biasa. Lewat acting tadi kalau dilihat di trailer kan Ibu Widiawati bisa terlihat sangat galak. Jadi saya benar-benar bereaksi terhadap adegan waktu syuting aja gitu. Saya nggak perlu mengingat-ingat atau mencari pengalaman di kehidupan nyata, tapi melihat acting mereka aja sudah muncul emosi yang
hampir real lah bisa dibilang. Jadi saya hanya tinggal bereaksi seperti itu. Acting bersama dengan aktris legend nih, Mas Fedi ya, Bu Widiawati. Tantangannya ada nggak kemudian yang bisa ditiru atau dipelajari begitu dari aktris legend seperti? Justru karena beliau legend, secara personal ternyata beliau sangat ramah, sangat tetap ada menghormatinya kepada kami-kami yang junior, tidak menunjukkan kalau beliau legend dan minta dilulukan atau gila hormat. Suasananya cair sekali, sampai saya waktu itu ada momen menunggunya cukup lama, saya sampai nanya, Ibu waktu itu sama Om Sophan Sophian dapat berapa tahun menikah? Dan ya minta tips and tricks lah gimana caranya supaya pernikahan bisa langgeng selama itu gitu, sampai akhirnya Om Sophian meninggal dan beliau cerita gitu, tidak ragu untuk share ilmu dan tidak ada sedikit pun rasa terintimidasi syuting dengan beliau karena beliau sangat hangat orang. Jadi kayaknya nggak ada senioritas gitu, sama nggak ada ya sama sekali. Mas Fedi bisa cerita nggak ini mengenai proses syutingnya berapa lama, lalu nanti kedepannya nanti akan tayang tanggal 7 Desember ya? 7 Desember ya, nanti bisa cerita nggak nanti turnya ini seperti apa, promosinya nanti? Jadi fakta menariknya ini sebenarnya kita syuting itu di awal pandemi. Di awal pandemi di mana sebenarnya informasi tentang COVID itu masih minim. Dari WHO pun juga masih berubah-berubah ya. 2020 tuh berarti? 2020. Tapi bagaimanapun industrinya harus tetap jalan. Akhirnya kami memilih tempat di Sumedang yang bisa dibilang untuk syuting tapi bisa menjaga situasi tim itu tetap aman dan sehat itu ya Sumedang yang dipilih gitu. Nah di situ kita syuting full di situ. Nah sekarang setelah selesai syuting dan kita melihat kan tren film Indonesia sempat horor ya banyak. Nah saat begitu kurang lebih di bulan September lah mulai terlihat film-film drama Indonesia bermunculan lagi dan penontonnya banyak. Akhirnya kami merasa ini waktu yang tepat untuk dirilis di bioskop. Nah setelah ini ya akan seperti biasa akan promo-promo ke media. Terus meet and greet ke tempat-tempat yang bioskop-bioskop itu untuk ketemu langsung sama penonton. Tapi pada saat pandemi itu kan 2 tahun, 3 tahun itu mengganggu proses syutingnya nggak sih Mas Fedi? Mengganggu karena bagaimanapun ya itu karena infonya masih sedikit, itu setiap hari dipenuhi rasa takut gitu. Tapi karena kita memang bisa dibilang cukup terisolasi syutingnya, kita tiap hari bertemu hanya tim kita itu aja. Sedikit lega, tapi di saat kalau yang lain tetap bisa pakai masker ya, yang di belakang kamera. Tapi begitu aktornya mau take, ini sudah buka, Bismillah lah, ini pasrah aja. Yang penting niat kami di sini baik untuk bekerja segala macam. Yang sangat disayangkan itu hari terakhir udah mau selesai syuting, baru ada yang kena satu. Jadi kita hampir melewati itu semua aman, tapi ya ternyata mungkin memang ada satu yang harus terkena. Dan yang lebih bikin gugup saat itu adalah selesai syuting, kita semua kembali ke Jakarta. Delta yang menyebar, yang justru bisa dibilang varian paling mematikan ya saat itu ya. Tapi ya alhamdulillah kami ngelewatin itu. Ada pengalaman yang berbeda nggak sih dari film ini dibandingkan dengan film-film yang sebelumnya dibintangi oleh Mas Fedi Nuril juga? Ada ya itu salah satu pengalamannya syuting film dengan suasana mencekam. Karena kita menghadapi yang disebut musuh tidak terlihat itu. Jadi deg-degan, kalau dengar satu batuk aja langsung nengok semua kan, ini siapa tuh gitu kan. Ya bisa dibilang untuk film drama yang memang isunya cukup menegangkan ya antara mertua dan menantu itu, ketakutan kami dalam syuting itu bisa digunakan sebagai acting sih. Jadi ya situasi yang mencekam karena COVID ini bisa kepake juga buat syuting gitu. Tapi ya setiap hari tidur atau bangun, misalnya ada yang mulai nggak enak badan langsung dites, itu kita deg-degan. Waduh kemarin habis ngobrol sama dia nih. Iya benar gitu. ya. Ternyata sama juga ya. Kondisinya di mana-mana juga seperti Mas Edi. Mungkin terakhir ya buat teman-teman dan pemirsa sedang menonton, kira-kira apa yang perlu mereka ketahui mengenai rumah
Masa Depan Ya. yang akan ditayangkan, dirilis nanti 7 Desember 2023. Silakan, Mas. Ya, jadi saya ulang sedikit, film Rumah Masa Depan ini kan mengadaptasi dari sinetron tahun 80-an. Iya. Jadi untuk penonton nanti yang ingin sedikit nostalgia tentang zaman dulunya itu, ini film yang tepat buat ditonton. Tapi juga sangat tepat untuk millennials atau Gen Z karena walaupun karakter-karakternya diambil dari tahun 80-an, tapi dialognya, gesturnya itu kita modernkan. Kita juga memasukkan unsur yang bisa ditonton untuk anak-anak juga. Jadi ada satu karakter namanya Sang Haji yang kalau tahun 80-an itu dia seorang yang pinter matematika, juara cerdas cermat. Di sini kita buat karakternya itu lebih ahli gadget. Ahli gadget. Ahli gadget, dia bisa benerin elektronik, dia bisa coding dan segala macam yang sesuai dengan sekarang begitu ya. Sesuai dengan sekarang yang tujuannya juga siapa tahu bisa menginspirasi anak-anak untuk lebih mawas teknologi gitu, apalagi dengan AI segala macam itu. Oke, baik Mas Fedi, sukses untuk film terbarunya Rumah Masa Depan yang akan tayang 7 Desember 2023 nanti. Terima kasih telah hadir bersama kami menjadi mendadak anchor di program Metro hari ini. Jangan sering-sering ya Mas Fedi, nanti saya tersaingi jadi presenter Metro TV. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.